Saranjana adalah nama sebuah kota yang masih terdengar asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, bagi penduduk Kalimantan, nama Saranjana menjadi sebuah legenda yang kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dalam cerita yang beredar, Saranjana merupakan kota gaib atau kota supranatural yang dihuni makhluk astral dengan peradaban yang sangat maju. Banyak gedung pencakar langit dan jalan besar dengan penduduk yang bergelimang kekayaan. Digambarkan bahwa kota Saranjana memiliki teknologi paling modern serta mengikuti perkembangan zaman. Salah satu kisah paling terkenal mengenai kota Saranjana disebutkan bahwa pada tahun 1980, pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat yang dipesan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar secara tunai. Padahal, secara administrasi, kota Saranjana tidak pernah terdaftar di Kabupaten Kota Baru. Diceritakan pula bahwa pernah ada wisatawan yang mengaku melihat manusia di tengah-tengah gedung pencakar langit di kota Saranjana. Akan tetapi, ketika didekati, pemandangan kota tersebut langsung berubah menjadi gunung yang berbatasan langsung dengan laut. Sejumlah musisi ternama Indonesia juga mengisahkan bahwa mereka pernah mengadakan konser musik di kota Saranjana. Cerita itu disampaikan oleh Tantri dan Ari Lasso yang mengaku pernah tampil di lokasi yang sama. Bahkan konon, banyak juga orang hilang setelah mendatangi kota ini. Wisatawan yang berkunjung ke Saranjana tidak pernah kembali lagi. Karena dipercaya bahwa mereka terlanjur nyaman dengan beragam fasilitas dan kemegahan kota gaib ini. Banyak yang meyakini bahwa Saranjana berlokasi di Pulau Laut atau yang juga dikenal Pulau Halimun, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, karena lokasi persisnya yang misterius, terdapat banyak versi terkait lokasi kota Saranjana. Secara garis, ada 3 pendapat mengenai letak kota Saranjana. Pertama, kota Saranjana diyakini berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi kedua menyebutkan, kota Saranjana berada di Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut Selayar, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sedangkan versi ketiga secara lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana berada di sebuah bukit kecil yang terletak di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Selain lokasinya yang masih diperdebatkan, asal-usul penamaan kota Saranjana juga belum disepakati. Diduga bahwa Saranjana merupakan wilayah suku Dayak yang bermukim di Pulau Laut. Suku Dayak yang dimaksud adalah Dayak Samihim, subsuku Dayak yang mendiami wilayah timur laut, Kalimantan Selatan. Kepala suku pertamanya bernama Sampuranjana, dengan kerajaan yang dikenal dengan nama Nansarunai dan menganut kepercayaan animisme. Di mana kemudian nama Samburanjana mengalami evolusi pelafalan menjadi Saranjana dalam lidah orang lokal. Seiring waktu, Samburanjana mulai mendapat pengaruh Hindu lama. Pada akhirnya, kelompok suku Dayak Samihim meninggalkan wilayahnya akibat perang dengan kekuatan asing yang datang dengan perahu menyerang penduduk dan menghancurkan wilayahnya. Tetapi, meski telah meninggalkan wilayahnya,
nama pusat kekuasaan suku Dayak Samihim di Pulau Laut, sampai sekarang dinamakan Saranjana. Dalam sumber lisan, kerajaan Saranjana dirusak oleh pasukan Jawa yang dipanggil dari Marajan Pahit atau Majapahit. Sehingga, menurut kesimpulan hipotesis ini, kerajaan Sarjana muncul sebelum tahun 17 Masehi. Meskipun masih banyak perdebatan mengenai asal-usul nama dan lokasinya. Menurut Mansur, seorang ketua Lembaga Kajian Sejarah Sosial dan Budaya Kalimantan, mengatakan bahwa keberadaan Saranjana dalam perspektif sejarah adalah fakta. Hal ini ditunjukkan oleh Salomon Muller, seorang naturalis kebangsaan Jerman, dalam peta bertajuk Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo. Pada peta tahun 1845 silam ini digambarkan, terdapat wilayah yang tertulis sebagai Tanjung atau Huk Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Terkait kapasitas sebagai pembuat peta, Mansur menuturkan bahwa Solomon Muller telah mendapatkan pelatihan dari Museum Leiden kala itu. Muller juga tengah melakukan perjalanan penelitian tentang dunia binatang dan tumbuhan di Kepulauan Indonesia. Namun demikian, belum bisa dipastikan apakah Solomon Muller pernah berkunjung ke Tanjung Saranjana sebelum memetakannya. Di sisi lain, Profesor Geografi dan Etnologi asal Belanda bernama Peter Johannes Veat turut membagikan informasi seputar Saranjana. Dalam kamus terbitan Amsterdam pada tahun 1869, halaman 252, Veat menuliskan kalimat yang artinya kurang lebih Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Adapun hipotesis lain mengatakan bahwa Saranjana merupakan mitos tentang daerah atau pemerintahan kerajaan maju yang menjadi cita-cita Pangeran Purabaya dan anaknya Gusti Busuh dari kerajaan Pulau Laut. Dengan demikian, wilayah Saranjana adalah semacam memori kolektif, yakni sebagai negeri impian dari pemilik pertama tanah Apa-Nazif, Pulau Laut. Hipotesis ini lebih condong pada pemahaman bahwa Saranjana tidaklah nyata. Posisinya hanya sebagai memori kolektif yang lambat laun, kota ini pun menjadi mitos sebuah wilayah impian atau negeri angan-angan masyarakat pendukungnya. Dan mitos tersebutlah yang terus berkembang hingga saat ini.